Haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Sungguh sebuah sukacita yang luar biasa bahwa kita dapat kembali berjumpa dalam kasih Tuhan yang baru setiap hari ya. Setiap kita yang hadir saat ini bukan sebuah kebetulan, saudara-saudara. Tuhanlah yang menuntun langkah kita. Ada banyak orang yang pagi ini tidak bangun, banyak yang kehilangan harapan, banyak hilang arah, tetapi engkau yang sedang menonton ini, Tuhan izinkan hidupmu tetap ada. Itu artinya Tuhan masih punya rencana besar atas hidupmu. Saudara-saudara, tujuan dari pelayanan ini sangat sederhana, menjadi alat Tuhan untuk menjadi terang Injil kepada mereka yang membutuhkan keselamatan. Karena kita percaya Yesus itu bukan hanya Tuhannya orang Kristen. Yesus adalah Tuhan bagi semua bangsa, semua suku, semua bahasa, semua manusia yang bernapas di muka bumi ini. Banyak orang yang masih salah paham. Mereka berkata, masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Masa Tuhan pakai kolor? Masa Tuhan jadi manusia? Tetapi mereka tidak sadar bahwa itulah bukti kasih terbesar Tuhan. Di Filipi 2 ayat 7 berkata, ya, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, di sini Tuhan menjadi manusia bukan untuk merendahkan dirinya. Kita harus ingat itu. Tetapi untuk mendekatkan kepada manusia supaya manusia bisa mengenal kasih yang sejati. Ya, satu hal yang selalu saya kagumi tentang Yesus adalah ini teman-teman, tidak ada tembok yang cukup tebal untuk menghalangi dia. Tidak ada agama yang terlalu keras baginya. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap baginya. Kalau Yesus mau mengetuk hatimu, hati yang sekeras apapun itu, ya, sekeras batu apapun itu bisa remuk dan menjadi lembut. Dan inilah yang terjadi ketika banyak orang yang kita dengar kesaksiannya, termasuk kesaksian yang akan kita dengarkan hari ini. Kesaksian ini luar biasa dari seorang pria, seorang aktivis, seorang tokoh yang dulunya berasal dari latar belakang yang sangat keras terhadap kekristenan. Saudara-saudara, bagaimana mungkin seorang yang dilatih, dibentuk, dan dibesarkan dalam lingkungan yang ditujukan untuk mengislamkan Indonesia secara radikal gitu kan, akhirnya bertemu dengan Yesus. Ini bukan karya manusia, ini bukan hasil debat, ini bukan karena teologi, ini murni pekerjaan Roh Kudus. Sebelum kita melangkah lebih jauh ya, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf demi keamanan dan keselamatan narasumber. Identitas beliau tidak dapat ditampilkan. Saudara tahu di negeri kita ini, kesaksian seperti ini bukan sesuatu yang tanpa resiko. Ada ancaman, ada tekanan, ada bahaya. Karena itu kita sepakat sebagai orang percaya bukan hanya mengabarkan Injil, tetapi juga melindungi mereka yang Tuhan percayakan kepada kita untuk bersaksi. Yang penting bukan wajahnya ya. Kok nggak ditampilin wajahnya? Ya nggak penting juga.
Yang penting adalah Yesus yang bekerja di balik kisah beliau ini. Sebelum kita menyaksikan kesaksian ini diputar, kami mohon dukung saudara, ya saudara-saudaraku, tekan like, tekan subscribe, dan bagikan video ini. Karena semakin banyak orang yang mendengar Injil, semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Kami adalah keluarga yang berlatar belakang aliran kebatinan, dan keluarga besar kami yang mulai dari buyut kami, nenek kami adalah yang beraliran Sunda Jati, ya, yang dibawa oleh nenek moyang kami dari Cina Cirebon. Itulah keluarga besar kami masuk ke Bandung membawa suatu ajaran yang namanya Sunda Jati. Ya. Yang mungkin kalau di era sekarang itu bisa disebutkan adalah aliran kepercayaan, gitu. Aliran kebatinan, aliran budidaya, aliran Sunda Wiwitan itu sudah termasuk rumpun dari aliran kebatinan. Saya mulai menggeluti, mulai belajar tentang ilmu kebatinan atau ajaran kebatinan yang diajarkan oleh nenek moyang kami, yaitu mulai sejak umur 7 atau 8 tahun, kami sudah diajarkan oleh orang tua kami. Mulai dari berpuasa 40 hari 40 malam itu. Terus mulai belajar tentang jampe-jampe, karena kami ini adalah keluarga seniman ya. Keluarga seniman, keluarga yang menggeluti di bidang musik, yang mana eh, keseharian kami adalah manggung gitu, atau membidangi tentang kesenian itu untuk mencari nafkah. Itulah keluarga kami yang diawali oleh mama saya itu ya, yang mana kalau misalnya mama saya itu mau manggung ya, dulu gitu, itu suka ada persiapan khusus, kayak bakar kemenyan, ada jampe-jampe gitu. Itu yang dilakukan oleh keluarga kami. Dan salah satu aliran kebatinan Sunda Jati ini adalah suatu aliran yang anti akan hal-hal dengan berbau agama. Ya, karena kalau eh, kami sangat tidak mempercayai bahwa eh, Tuhan itu apa ya? Tuhan itu ya dapat dipelajari dengan buku itu, kayak kitab gitu ya. Nah, aliran Sunda Jati ini tidak mempercayai hal-hal seperti itu, tidak tidak mempercayai kitab, karena kita berkonsep adalah Allah itu, yang widi itu tidak bisa diceritakan dan tidak bisa diucapkan. Itu hanya dapat dirasakan dengan batiniah. Itu adalah konsep kami dulu. Kalau ada salah seorang yang mengajari atau yang ajak sharing misalnya dari salah satu agama gitu ya, ya kita nggak bisa menerima mereka gitu. Misalnya dari salah satu kitab agama misalnya, menguraikan tentang ini tentang itu tentang ketuhanan. Kami sangat menolak keras gitu. Karena bagi kami konsep Allah itu hanya dapat dirasakan dengan batin. Makanya praktek praktek kepercayaan kami dulu adalah bersemedi. Setiap jam 12 malam kita bangun, kita bersemedi kepada Tuhan kami gitu. Karena Tuhan kami itu tidak di luar wujud kita. Karena yang namanya Allah adalah menyatu dengan wujud kita. Jadi kita nggak usah mencari keluar. Jangan mencari kita. Kalau kita mau mencari Allah, ya ada di dalam diri kita.
mulai dari mata kita, mulai dari telinga kita gunakan untuk mencari Allah. Itu yang dilakukan kami sebagai penganut aliran Sunajati, gitu ya. Kami mulai menggeluti sekitar mulai tahun 82 kami sudah, eee, mempraktekkan hal itu selama puluhan tahun, gitu ya. Sekitar tahun 88, 88 kami sudah hatam dengan hal-hal tentang ilmu kegaiban, tentang ilmu kebatinan, gitu, di tahun 88 itu. Dan kami mempunyai suatu komunitas yang besar dengan aliran kebatinan itu. Kami mempunyai rumpun-rumpun tersendiri gitu ya. Ada praktek-praktek ritual sendiri gitu. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh kami sekeluarga, termasuk saya, dengan menggeluti aliran kebatinan Sunda Jati yang begitu melekat di dalam jiwa kami bahwa Allah itu ada di dalam batiniah kami. Kemanapun kami pergi, Allah itu selalu menyertai, selalu ada di dalam diri kita. Itu konsep kami dulu. Gitu ya. Dan gimana awalnya? Mungkin ini yang menjadi pertanyaan. Seorang yang bergaris keras, seorang yang menggeluti ilmu-ilmu kebatinan, seorang yang menggeluti ilmu-ilmu jampe-jampe itu. Bahkan kalau orang tua kami dulu itu sampai menguasai ilmu kebal yang namanya dengan ilmu kawadukan gitu ya. Nah, itu sempat diajarkan kepada anak cucunya gitu. Ada seperti jampe atau doa-doa untuk gimana supaya orang itu menghormati kita. Gimana supaya orang-orang itu eh, kita bisa taklukkan mereka gitu. Kita ada caranya gitu. Dulu gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, gimana sih caranya seorang yang bergaris keras gitu ya, yang sulit untuk masuknya doktrin-doktrin agama, itu kami bisa direnggut atau bisa diambil oleh Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi pertanyaan dan sampai saat ini juga saya masih heran gitu ya. Mengapa itu bisa terjadi di dalam kehidupan saya? Awal mula saya eh, mengenal tentang Isa Al-Masih. Pertama-pertamanya gitu ya. Saya masih ingat itu sekitar 89. Tahun 89 kami adalah eh, pemain musik ya. Orang juga sudah pada tahu ya kalau saya itu adalah keluarga seniman. Mungkin ini mungkin dari cerita orang atau entah dari siapa gitu. Ada salah seorang yang beragama Kristen. Awalnya saya tidak tahu ya. Mungkin dia adalah utusan gereja mungkin. Dia datang ke rumah dan dia meminta bantuan saya juga mama saya untuk tolong bantu untuk mengiringi lagu gitu ya untuk acara di gereja. Gitu. Ya awal mulanya kami juga agak menarik diri juga ya. Wah ini main di gereja ini. Nah, ya karena kami adalah sudah berprofesional dan itu juga sudah di bidang saya. Ah nggak apa-apalah gitu. Kita main di mana saja. Yang penting kita dapat duit. Dulu gitu. Gitu. Singkat cerita, kami menerima tawaran itu. Dan kami berlatih dengan orang-orang yang beragama Kristen. Bahkan kami sempat latihan di gereja juga ya. Sempat latihan di gereja 1 kali, 2 kali gitu ya. Karena yang dibawakan oleh anggota vokal grup ini adalah lagu Sunda gitu ya. Namanya Rampak Sekar.
dan kita mengiringi dengan kecapi. Dan mama saya itu yang mengarahkan, cengkok-cengkok nada gitu, gimana caranya nyanyi lagu Sunda dengan baik dan benar. Nah, itu yang dilakukan oleh mama saya. Dan pada saat itu mama saya juga belum belum mengenal Tuhan. Mungkin dalam hati saya juga bertanya-tanya, "Kok begini ya orang Kristen itu?" Gitu. Cara beribadahnya dia itu memakai lagu Sunda gitu, kok bisa gitu. Tapi itu enggak saya pertanyakan gitu ya, dan saya hanya hanya main saja di situ. Mungkin, saya berpikiran bahwa, ya biarlah mereka-mereka, saya, itu yang ada di benak saya waktu itu. Singkat cerita, 1 minggu kita latihan dan tibalah waktunya saatnya rombongan ini pergi pada salah satu, acara gitu ya, dan dia menampilkan rampak sekar itu. Dan pada waktu itu saya juga, eee, seperti biasa gitu ya, untuk menenangkan jiwa kami gitu, untuk supaya kelihatannya bagus, sebelum kami berangkat juga kami biasa melakukan ritual gitu ya, ritual supaya saya ada yang menjaga gitu, supaya main musik saya bagus gitu. Nah itu, biasa bakar kemenyan kalau dulu. Singkat ceritanya kita pergi pada salah satu acara gitu ya. Ya mungkin acaranya ya acara ibadah atau acara apa ya. Tapi kalau kalau dilihat gitu, itu sepertinya kalau sekarang saya tahu itu acara KKR mungkin ya, acara KKR. Singkat cerita saya main saja gitu ya, mereka bernyanyi, terus saya main musik. Setelah selesai main musik, saya nggak apa, nggak berani duduk di dalam ruangan. Pada saat itu saya keluar gitu ya, keluar. Dan saya duduk di, eee, belakang gitu ya, di duduk di belakang, dan kami tidak pulang duluan, karena nunggu dulu amplop gitu kan ya. Nah, kami nunggu gitu ya, kami nunggu, eee, meskipun jauh gitu, meskipun jauh, tapi saya masih ingat, bergetar, ini sampai keluar keringat dingin waktu itu. Nah, saya berpikiran ini, "Wah, ini ada yang ganggu ini saya." Saya berpikiran begitu, karena saya sangat mempercayai tentang gaib, tentang hodam gitu ya, tentang alam gaib. Wah, ini kayaknya ini bukan sembarangan nih orang. Waktu saya mendengar dia khotbah gitu ya, saya nggak tahu itu yang khotbahnya siapa gitu ya. Tapi dalam hati saya, ini orang berilmu tinggi gitu. Sampai suaranya itu setiap kali mereka berbicara gitu, setiap si Bapak Pendeta ini berbicara, itu kayak yang saya rasakan, kayak seperti jarum gitu ya, seperti jarum, jas jas gitu, sampai bulu-bulu saya ini keluar, sampai keringat dingin. Bahkan saya berpikir, "Wah, ini saya sakit mungkin ya, saya sakit mungkin ini." Nah itu, karena saya beranggapan itu, eee, ada alam gaib yang mengganggu saya, itu yang ada dalam pikiran saya dan yang saya rasakan. Ini sampai merinding-merinding ini bulu-bulu gitu ya. Saya sampai keringat, sampai ini bercucuran keringat. Wah ini, karena sedingin saya waktu itu. Dan saya tidak bisa berlama-lama di situ, bahkan saya, eee, waktu itu sangat kepingin berburu-buru gitu ya, ingin cepat-cepat pulang.
Ya dan akhirnya singkat cerita kami pulang. Sudah beres, saya terima amplop gitu ya, dan saya juga pulang ke rumah. Dan saya tidak menceritakan hal ini kepada orang tua saya. Saya tidak diceritakan kepada mama saya, enggak gitu. Itu hanya bertanya di dalam hati, kok bisa begitu? Apa yang terjadi pada jiwa saya? Dan saya masih ingat itu. Yang saya rasakan pada saat itu, sebetulnya yang diucapkan oleh pendeta ini, itu kata-katanya tidak jelas. Tidak jelas. Apa yang dia ucapkan saya tidak ngerti gitu. Nggak jelas itu apa. Ini ngomong apa ini gitu. Tapi itu suaranya itu kayak yang mendobrak sesuatu gitu. Kayak yang ada pentalan-pentalan itu dalam jiwa saya. Nah itu selalu saya gumulkan gitu. Saya pikirkan apa ini gitu. Dan saya tidak tidak bercerita itu sama mama saya. Dan saya kembali eh, rutinitas saya yaitu bersemedi gitu ya. Biasa saya jam 12 malam gitu. Kalau dulu kan kalau kalau mau bersemedi itu mandi dulu, obat dulu gitu ya. Nah itu. Karena saya kepingin tahu ini hodam apa ini ya gitu. Saya berapa pikiran begitu. Itu ada ada yang ganggu saya itu dari jin mana atau dari ilmu apa gitu. Kayak yang menyerang saya. Nah, waktu itu saya eh, lakukan ritual dan saya ingin melawannya gitu kan. Semakin saya melawannya itu, saya seperti yang apa ya, kayak seperti yang lemes gitu. Nah itu. Dan hal itu sudah berlangsung sekitar beberapa bulan lah. Hal itu sudah kami lewati gitu ya, peristiwa itu. Selang beberapa minggu, selang beberapa kalau nggak salah itu ada sekitar 2 bulanan lah. 2 bulanan dari, eee, peristiwa yang juga saya mengagetkan gitu ya. Ternyata setelah 2 bulan, itu yang menyuruh saya untuk main kecapi lagi, itu datang lagi ke rumah gitu ya. Dan dia minta lagi bantuan untuk mengiringi kecapi. Dan saya juga kaget, wah ini berlanjut ini, datang lagi ini orang gitu ya. Dan waktu itu saya mau memutuskan untuk tidak menerima gitu ya. Karena saya juga bukannya takut gitu ya. Karena bukannya takut, karena itu saya masih trauma gitu. Ada apa ini dengan itu? Dan saya tidak, wah nggak bisa kata saya gitu. Coba aja lah cari yang lain gitu. Saya bilang ya beralasan lah apa gitu karena saya juga nggak mau gitu untuk melukai orang lain. Ya akhirnya dia juga pulang, pulang. Dan satu hari setelah itu malamnya saya nggak bisa tidur. Malamnya nggak bisa tidur itu. Saya teringat terus hal itu. Dan tidur juga nggak bisa. Kenapa nih kok bisa beda begini sih perasaan itu kayak yang apa ya kayak ada yang suatu peperangan itu. Mengapa kamu nggak menerima gitu kayak begitu ya di dalam batin saya sangat bergejolak gitu. Kayak yang terima saja. Tapi hati dalam saya, oh jangan, jangan, jangan. Karena
tawaran itu dalam jiwa saya semakin menggeruti gitu, karena semakin ada dorongan, "Wah, kamu harus menerimanya," gitu. Dan akhirnya saya juga cari orang itu, sampai tanya-tanya itu ya, nah, itu namanya yang ke rumah itu siapa, saya ingin bertemu gitu. Dan akhirnya setelah saya nanya-nanya rumahnya, ya akhirnya saya minta maaf, bolehlah, dan saya menerima tawaran itu. Dan akhirnya dia sangat senang, dia juga, "Oh ya, makasih," katanya dia. Itu acara sama gitu ya, acara sama, dia akan menampilkan rombongannya lagi, tapi dia untuk acara di Bogor itu waktu itu, untuk acara di Bogor gitu kan. Dan singkat cerita setelah kami latihan 2 kali gitulah, gitu, ya latihan lagu gitu, dan pergilah kami ke Bogor gitu. Dan setibanya di Bogor, itu yang datang orang Sunda semua. Orang Sunda semua itu yang datang. Mereka berhimpun di suatu ruangan gitu. Dia menyanyikan lagu Sunda dan saya lihat juga ada gamelan di sana. Ada gamelan, ada kecapi, ada suling dan dia bermain. Dan saya kaget di situ. Kok ini orang Kristen teh begini ya cara beribadahnya. Kok ada lagu Sunda, kok ada musik Sunda gitu. Dan mereka menyanyikan lagu Sunda itu kayak serius gitu. Nah, di situ mulai awalnya di situ ada suatu ketertarikan khusus dalam jiwa saya. Ada salah satu pujian gitu. Itu yang menarik aura saya itu dari dalam keluar. Itu seperti ada yang menarik gitu. Lewat puji-pujian. Padahal saya nggak tahu itu lagunya lagu apa gitu ya. Tapi yang jelas itu lagu Sunda gitu. Dan saya mengerti bahasanya. Itu lagu itu terngiang dalam telinga saya. Dan lagu itu membawa hati saya. Dan saya itu menyukai gitu ya. Menyukai cara mereka. Gitu. Bukan menyukai agama Kristen, bukan ya. Gitu ya. Tapi saat itu menyukai apa yang mereka lakukan. Dan akhirnya tibalah saat rombongan ini menampilkan lagu gitu ya, dan saya main kecapi. Dan pada saat main kecapi saat itu, memang ada nuansa yang berbeda gitu. Yang saya rasakan ya sangat berbeda gitu ya. Si jari-jari saya itu kayak ada yang megang gitu ya. Seperti gitu kayak ada yang gerakin gitu. Dan saya beranggapan, wah ini hodam saya sedang bekerja gitu kan. Gitu. Tapi hati yang paling dalam, saya mengakui bahwa ini bukan aura saya. Dan ini bukan hodam saya yang saya miliki. Yang menggerakkan hati, yang menggerakkan tangan saya ini di luar. Ini di luar dari kami ini. Gitu kan. Kayak ada yang basuhan gitu, kayak ada yang apa ya? Kayak ada yang membantu gitu. Ada yang campur tangan, ada yang seperti ada yang sosok lain gitu ya, yang saya rasakan pada saat itu kayak ada yang sosok lain gitu yang ikut campur dalam hal itu. Itu yang saya rasakan waktu itu. Dan saya tidak mengekspresikan kecurigaan saya waktu itu dan selesai kita nyanyi dan pada saat itu saya sangat rindu untuk duduk di dalam.
Dan biasanya gitu ya, kalau waktu yang pertama, saya nggak berani gitu, saya duduk di luar waktu itu. Tapi kali ini, yang kedua kalinya, saya sangat rindu untuk mengikuti mereka gitu. Saya waktu itu duduk paling belakang gitu ya, saya duduk paling belakang dan mereka nyanyi, saya ikutan nyanyi gitu, hanya bibir aja. Dan mereka tepuk tangan juga saya ikut tepuk tangan gitu. Mereka berdiri, saya berdiri gitu. Karena apa? Karena ada kesukaan waktu itu. Ada kesukaan dengan cara mereka dengan melakukan lagu-lagu Sunda gitu. Nyanyinya pakai iringan lagu Sunda gitu. Ada suatu ketertarikan dalam jiwa saya. Saya ikutan gitu. Dan selesai mereka nyanyi-nyanyi dan tibalah ada satu khotbah gitu ya. Dan dalam waktu eh, saya dengarkan khotbah, saya sangat berani, saya ingin tahu. Saya ingin dalam hati saya dan saya akan dengarkan apa yang dikhotbahkan mereka. Kayak ada yang apa ya? Saya juga nggak ngerti gitu ya. Kok saya bisa kayak ada yang gerakin, ada yang maksa gitu kayak ada yang maksa gitu. Kamu tuh duduk di sini gitu kayak gitu gitu. Tapi saya masih sadar waktu itu. Kayak diri saya, kayak tangan saya ini kayak ada yang apa ya, kayak ada yang eh campur tangan gitu. Itu yang saya rasakan. Dan untuk mengharuskan saya duduk gitu meskipun saya paling belakang waktu itu. Dan saya dengarkan dan saya biasa untuk kalau saya gitu kalau masalah dengan fokus itu kan untuk menerapkan batin, hati, pikiran untuk fokus dalam dalam sesuatu itu ya itu urusan saya. Udah pekerjaan saya itu. Dan saya untuk waktu itu memposisikan diri gitu untuk menerapkan batin saya gitu untuk mereka itu mau ngomong apa gitu kan gitu. Dan akhirnya saya duduk di situ dan saya mendengarkan gitu. Tak kala mereka si pendeta ini berkhotbah, yang saya rasakan itu lain daripada yang lain gitu ya. Kalau yang pertama saya dengarkan khotbah itu kalau yang pertama itu kayak seperti menyerang, menusuk gitu, kayak yang seperti yang eh apa ya saya untuk ngomongnya ya, sampai keluar keringat dingin gitu waktu itu, gitu ya. Kalau yang ini gitu, yang saya rasakan, kalau saya boleh gambarkan gitu ya, kayak ada embun tebal gitu, yang ngerungkup gitu, kerup, itu Kak, rasanya dingin gitu. Karena saya, sangat peka dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Yang saya rasakan waktu itu kayak yang embun dingin gitu ya, kayak kayak yang menyelimuti, kayak yang srep dingin gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Dan hati saya waktu itu kayak yang mau nangis gitu Saudara. Kayak yang mau nangis, kayak ada suatu penyesalan yang mendalam gitu ya. Tapi saya salah apa gitu. Karena ini gitu ya. Saya ini salah apa sehingga hati saya ini sangat keluar gitu. Kepingin nangis gitu. Nah itu yang yang pertama kali saya rasakan gitu. Wah ini sudah lain lagi kata saya.
ini ada apa di gereja ini nih, di tempat ibadahnya orang Kristen ini ada apa ini gitu, yang 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 menjadi pertanyaan waktu itu gitu. Ini di tempat orang Nasrani ini kayak yang ada khodamnya lebih besar gitu kan, gitu. Itu kecurigaan saya waktu itu. Dan itu seperti biasanya saya enggak cerita gitu, enggak cerita sama siapapun, itu yang terjadi dalam jiwa saya gitu waktu itu. Dan saya pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah juga, saya tidak bercerita. Saya masuk kamar, saya tutup pintu, dan saya langsung di situ. Meskipun itu siang hari, itu saya seperti biasa saya melakukan ritual gitu waktu itu. Saya duduk termenung gitu ya. Dan saya menanyakan kepada Sang Hyang Widi kalau saya dulu gitu ya. Ada Sang Hyang Widi. Apakah apakah yang terjadi dalam jiwa saya? Itu semakin hari semakin saya rasakan itu semakin bergejolak. Yang saya rasakan pada waktu itu, bahkan saya sempat ingin melawannya gitu. Karena sangat mustahil gitu. Kalau saya bisa dikalahkan gitu. Saya berprinsip gitu. Pada saat itu saya seolah-olah ingin lawan gitu. Gitu. Kuasa apa ini? Dan saya sekuat tenaga, sekuat kemampuan saya lawan itu. Dan anehnya, semakin saya lawan, itu semakin besar. Yang terjadi dalam jiwa saya, itu semakin besar. Dan waktu dan yang saya rasakan itu, saya hampir 2 malam itu ya, hampir 2 malam saya nggak bisa tidur itu. Saya bolak-balik bolak-balik bolak-balik. Melakukan hal ini juga nggak bisa. Saya seperti dibuat gila gitu ya. Ini kayak ada yang menguasai aja nih, kayak pikiran, hati gitu. Wah, ini perasaan saya ini sudah, wah saya akan gila ini, gitu kan. Akan stres, gitu. Dan saya rasakan itu seperti jiwa saya ada yang nyabut gitu ya. Singkat cerita gitu ya, karena ini kalau dia ceritakan sangat panjang sekali. Singkat cerita, eh saya di perasaan itu saya pendam di dalam hati saya. Dan entah, eh saya juga nggak mengerti gitu ya, nggak mengerti. Pada saat itu, si yang menyuruh ini gitu ya, yang sering yang sudah 2 kali datang ke rumah ini, dia itu datang lagi ya singkat ceritanya. Singkat ceritanya datang lagi dan dia memberikan suatu penawaran kepada saya untuk bergabung gitu, untuk bergabung dengan komunitas ini. Karena dia mempunyai komunitas atau sanggar gitu ya, sanggar, ya ya itu sanggar musik gitu, musiknya musik Sunda gitu. Dan akhirnya, eee, saya juga, apa ya, nggak ngerti gitu, kok saya bisa nerima gitu ya, dan saya bisa mengiyakan, "Oke, saya mau." Dan singkat ceritanya, saya bergabung dengan komunitas musik ini. Eee,
bergabung ini sekitar tahun 98 ya, gitu ya. Karena ini ada jarak yang sangat jauh gitu, ada sekitar, 2 tahun atau beberapa tahun gitu ya, setelah peristiwa ini. Karena masih ada jeda waktu gitu ya, gitu. Dari peristiwa yang pertama, yang kedua, sampai yang peristiwa yang untuk mengajak bergabung ini. Setelah 2 tahun gitu ya, akhirnya saya bergabung dengan lembaga ini, dengan salah satu lembaga musik Sunda gitu di Bandung gitu ya. Dan saya bergabung di situ. Setelah saya bergabung, karena saya juga sering bergaul gitu ya, sering ngobrol, sering mendengarkan gitu. Karena yang latihan itu, karena meskipun kalau kalau nggak salah itu ada nggak orang Kristen semua gitu, ada orang Muslim 2 gitu, ada orang Muslim 2 termasuk saya dari kebatinan satu gitu. Nah itu, kita gabung dan mama saya juga gabung di situ. Nah, awalnya di situ, gitu ya. Saya gabung, banyak bergaul dengan orang-orang Kristen gitu ya, menyanyikan dari lagu-lagu itu, gitu. Dari lagu-lagu yang dipelajari, saya bisa menyerap gitu. Dari per kata gitu ya. Dari bait-bait lagu, kok gini ya orang orang Kristen teh gitu. Eh ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu. Sampai saya bertanya, apa ini? Gitu kan. Apakah emang Allahnya orang Kristen itu ada tiga gitu? Nah itu jadi pertanyaan saya. Dan singkat cerita saya sharing gitu dengan salah seorang pendeta gitu ya, karena dia di bagian kantornya. Saya bertanya dan saya ngobrol-ngobrol tentang lebih jauh lagi tentang Isa Al-Masih, tentang Allah itu tiga apa gitu. Di situ saya mulai mengerti gitu. Oh, ternyata yang saya rasakan ada salah satu konsep mereka, apa yang menjadi konsep agama Nasrani gitu ya. Dengan konsep yang saya pegang, itu ada suatu bagian kesamaan. Ada apa ya? Ada ada konsep yang gak jauh gitu. Dan ini juga yang saya cari, yaitu tentang budak Angon. Nah, karena di konsep kami, eh yang namanya budak Angon itu masih menjadi misteri. Yang namanya budak Angon ya kalau sekarang itu anak gembala gitu ya. Karena sosok budak Angon ini adalah misteri dari aliran kami gitu. Dan sosok anak gembala ini yang kami cari. Dan itu akan kembali lagi ke bumi kalau sudah waktunya. Kalau sudah menjadi waktunya yang kali, itu budak Angon akan turun gitu. Dan itu akan mengangkat derajat aliran kami. Gitu. Akan diangkat derajatnya. Itu yang menjadi konsep kami, yang menjadi misteri. Bahkan kalau dalam konsep kami, budak Angon ini, anak gembala ini akan datang kalau semua gunung yang ada di bumi ini meletus. Nah itu konsep gitu. Konsep aliran kami. Pokoknya dengarkan saja tanda-tandanya. Kalau semua gunung itu sudah meletus, maka budak Angon
bakal datang atau akan hadir, akan mengangkat derajatmu, gitu. Yaitu orang Sunda, gitu. Itu yang menjadi konsep kami itu. Sampai hari ini konsep itu masih ada melekat di dalam aliran kebatinan. Nah itu. Dalam sharing gitu ya, diceritakan budak Angon ini Isa Almasih. Nah di situ saya mulai tergerak, mulai ingin menggali, ingin tahu lebih dalam tentang Isa Almasih ini. Dan tibalah saatnya pada saat itu setelah saya bergabung dengan lembaga ini, ya akhirnya saya dihadapkan pada suatu tantangan ya. Waktu itu saya ikut pada satu KKR. Nah, ikut salah satu KKR gitu. Karena saya aktif gitu ya, karena saya aktif untuk bergabung dengan tim musik lembaga ini. Akhirnya saya masuk ke salah satu KKR gitu. Waktu itu saya belum belum begitu mengenal apa itu KKR gitu. Pada saat itu ada suatu tantangan itu dari gerejanya. Yang percaya kepada Isa Al-Masih silahkan maju ke depan. Nah, di situ hati saya kayak ada yang ngedorong, saudara. Kayak ada yang, duh, saya juga agak sadar, agak enggak ya gitu waktu itu teh. Tapi saya maju ke depan, maju ke depan. Saya percaya Isa Al-Masih gitu. Saya maju ke depan dan yang maju yang nggak banyak gitu ya. Memang saya lirik kanan, lirik kiri. Memang ada beberapa orang lah gitu yang maju waktu itu. Dan waktu itu saya didoakan. Ditumpang tangan. Ya, gitu. Pada saat saya ditumpang tangan, gitu, yang saya rasakan itu kayak ada yang ngebalut, kayak ada aura lain gitu yang masuk ke dalam jiwa saya. Eh, kayak di kerasa gitu ya, kayak dipegang di sini gitu. Yang saya rasakan itu bukan kata-katanya, itu bukan doanya gitu. Karena karena yang saya ingat waktu itu dan saya juga tidak mengerti itu bahasa apa gitu ya. Dan kayak seperti suara gitu. Tapi suara ini nggak jelas gitu. Apa kayak kayak guru gitu kan yang saya alami itu yang saya dengar yang saya rasakan itu kayak suara gemuruh aja gitu. Bukan suara kata-kata orang berdoa, bukan gitu. Tapi kayak yang rame gitu, kayak yang gitu kayak kayak suara air gemuruh aja gitu. Tapi si suara itu kayak yang menaungi gitu, kayak yang terus gitu kayak gitu. Itu yang saya rasakan waktu itu. Dan singkat cerita eh setelah saya ke depan dan saya duduk lagi gitu ya. Memang ada suatu perasaan yang lain dalam dalam jiwa saya gitu. Setelah saya maju ke depan dan hati saya itu tergerak untuk menerima siapa yang mau menerima Isa Al-Masih gitu. Dan saya nggak mau kayak kebuka gitu jiwa saya. Wah mau gitu. Dan setelah itu yang saya rasakan itu lain gitu. Lain daripada yang lain gitu yang saya rasakan gitu ya. Dan akhirnya saya pulang gitu. Saya pulang dan setelah di rumah barulah saya bercerita gitu. Bercerita kepada orang tua, bercerita kepada mama bahwa saya akan
mengikuti aliran lain, akan mengikuti aliran lain, gitu. Dan saya akan belajar tentang Isa Al-Masih. Saya memberanikan diri untuk bercerita, gitu. Dan ternyata, saudara, sebetulnya mama saya juga berpikiran sama. Cuma dia tidak bercerita. Dan saya juga nggak bercerita. Setelah saya ngomong, ternyata dia ada teman. Dan mama saya juga ya nggak berani gitu ya. Nggak nggak mau nggak mau berani cerita bahwa dia akan mulai belajar tentang Isa Al-Masih gitu. Karena mama saya juga yang mengajarkan saya gitu. Nah begitu. Dan setelah saya ngomong kepada mama saya, dan akhirnya mama saya juga, dan sebetulnya dia juga mempunyai pikiran yang sama. Gitu. Dan awalnya di situ kami untuk memutuskan untuk belajar, untuk mau mengikuti, untuk mau mendalami tentang Isa Al-Masih. Di situ, saudara. Dan akhirnya keluarga besar kami juga dikumpulkan. Dan setelah keluarga kami, orang tua kami untuk memutuskan untuk belajar, untuk mendalami tentang Isa Al-Masih, menjadi suatu mimpi buruk itu untuk nenek moyang kami itu, untuk keluarga besar gitu ya. Karena eh, aliran ini memang sangat berat, saudara. Sangat berat untuk ditinggalkan gitu. Karena apa? Karena ini berurusan dengan jiwa. Karena ini berurusan dengan nyawa gitu. Karena dari setiap keturunan kami itu diberi ilmu kayak yang dimandiin gitu, kayak yang diludahin gitu. Itu sudah merupakan suatu sumpah. Nah itu yang menjadi mimpi buruk keluarga besar gitu. Namanya keluarga besar Matasih gitu ya. Nah itu sudah menjadi mimpi buruk itu kalau ada salah satu keluarganya untuk lepas itu dari aliran itu. Awal mula ya memang keluarga besar ya memang tidak merestui, tidak menyetujui gitu ya. Eh, Kalau kami ini untuk pindah aliran gitu. Tapi dengan berjalannya waktu gitu, dan keluarga besar kami pun ya silakan saja. Gitu. Ya, dan akhirnya singkat ceritanya kami juga ya eh, mulai di situ mulai menggali, mulai cari-cari tahu tentang, dan kami untuk memutuskan untuk mencari gereja, untuk cari gereja supaya bisa beribadah gitu ya. Ya memang awalnya sangat sulit sekali, saudara, karena dari tetangga atau dari keluarga, ya semua pada bingung gitu, pada aneh, kok ini bisa gitu ya. Kalau yang membuli kami tidak gitu. Karena di daerah lingkungan kami, itu daerah lingkungan kami yang memang eh, masih bersaudara semua, itu hampir 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 saudara semua. Nah, jadi kalau misalnya ada salah satu dari keluarga yang bermasalah itu yang nggak nggak sampai napa-napa gitu, karena garis keluarga gitu di satu kampung itu. Dan pada saat itu kami diarahkan kepada salah satu hamba Tuhan itu dari Majalengka gitu ya, dari Majalengka yang melayani gitu, yang melayani ke rumah gitu. Karena kami nggak berani untuk masuk gereja karena belum tahu itu harus ke gereja mana, gitu, harus ke apa.
tapi ada yang melayani ke rumah. Ada yang melayani ke rumah, eee, berdoa gitu ya di rumah, terus mendalami gitu tentang Alkitab. Nah itu yang dilakukan selama 3 tahun gitu. Dan setelah 3 tahun itu, kami sudah biasa sama masyarakat dan kami merayakan hari Natal waktu itu. Merayakan hari Natal di rumah, karena karena kami masih, kental dengan kebiasaan waktu itu. Jadi Natal itu seperti pesta, potong kambing gitu ya, terus ngundang RT, RW gitu. Karena gitu, karena kalau misalnya ada syukuran, itu wajib diundang gitu, dan itu lakukan gitu. Kami lakukan gitu ya, undang tetangga gitu. Wah ini ada hajatan, namanya hajat, hajat gitu. Ini hajat Natalan gitu, biasa makan-makan gitu. Terus ada yang melayani ya dari gereja gitu, dari gereja. Ya, selama, setelah 3 tahun, eee, kami sudah mulai gitu ya, sudah mulai, mengenal tentang Isa Al-Masih dan kami sudah waktu itu memutuskan ya dibaptislah kami pada saat itu. Sekitar tahun 99 atau tapi sebelum tahun 2000 gitu ya, kami dibaptis itu di bawah tahun 2000, iya kalau nggak salah gitu, kalau tahunnya saya nggak inget ya, tapi itu, sebelum tahun 2000 gitu. Eee, Pada saat itu kami sudah menjadi keluarga Kristen. Ternyata saudara, setelah berjalannya menjadi seorang Kristen, kalau kalau misalnya, eee, kita dengar cerita gitu ya, kalau misalnya dengar cerita orang, kalau sudah jadi orang Kristen itu enak gitu ya, diberkati Tuhan, eee, kita sudah mendapatkan keselamatan, semuanya ditopang Tuhan, pokoknya, eee, sudah damai sejahtera lah gitu. Tapi yang saya rasakan pada saat itu, yang kami alami, itu lain saudara. Setelah saya dibaptis dan setelah saya menjadi keluarga Kristen, yang namanya tantangan, yang namanya godaan, yang namanya ajakan, itu lebih besar buat saya gitu ya. Kalau buat yang lain ya mungkin berbeda-beda gitu ya. Tapi yang saya alami waktu itu, eee, memang tantangannya ya hampir ada perang ulang, dan saya anggap itu adalah sebuah perang yang kedua kali bagi saya. Karena setelah kami menjadi orang Kristen dan kami sudah beribadah di gereja, sudah aktif di gereja, sudah melayani pada saat itu, kami sudah bisa main puji-pujian, bisa mengiringi musik puji-pujian. Pokoknya kami sudah menjadi seorang Kristen gitu ya, dan bahkan kami sudah melayani. Kami dikembalikan pada titik mungkin Tuhan izinkan. Pada saat itu saya ada penawaran dari komunitas bahwa saya dibutuhkan untuk kembali ritual. Seharusnya saya kan menolak, tapi saya sangat, aneh juga gitu ya, kok saya bisa menerimanya.
pada saat itu. Kok bisa menerimanya saya? Gitu ya. Karena komunitas ini adalah komunitas supranatural. Komunitas supranatural. Kalau kalau yang namanya berurusan dengan hantu, berurusan dengan susuk, berurusan dengan ilmu, gitu ya. Kami sudah ada bagian. Makanya si orang ini, gitu ya, itu datang ke rumah, itu untuk menarik saya untuk bergabung pada salah satu komunitas supranatural atau para dukun. Dan kami menerimanya, gitu. Awalnya, awal hati ini ya, saya akan masuk ke situ dan saya akan perangi itu. Awalnya di situ, gitu ya. Komitmennya di situ. Dan saya akan tantang mereka karena saya lebih jago, gitu. Itu, saya ada kekuatan baru dan saya bisa lawan mereka, gitu. Begitu pikiran saya, gitu. Akhirnya saya menerima tawaran itu. 1 tahun, 2 tahun saya ada di dalam lubang komunitas para dukun. Sampai saya diberi kepercayaan untuk memegang satu kamar itu ya, satu kamar praktek, satu kamar praktek. Setelah saya 2 tahun bergabung dan saya dipercaya untuk memegang satu kamar praktek. Ada yang sakit, ada yang minta minta kaya, macam-macam pokoknya. Gitu. Ada juga yang mau dipasang susu. Gitu. Itu saya bisa. Saya bisa waktu itu. Dan si komunitas ini sangat laku sekali. Bahkan ya, mohon maaf ya, eh, pejabat juga ya banyak gitu yang datang ke sini. Bahkan saya waktu itu dipercaya untuk membuat jimat, membuat keris gitu ya. Dan itu dijual dan sangat laku sekali. Gitu. Dan akhirnya pada saat itu saya aktif juga di gereja pada saat itu. Aktif di gereja, aktif di sini. Nah, situ. Ini kalau misalnya kita lihat eh, secara kasat mata, ini biasa, saudara. Ini biasa. Kelihatannya nggak ada suatu perubahan. Nggak ada suatu perubahan. Oke, kita jadi orang Kristen. Kita jadi orang Kristen. Dan kita juga bercabang. Masuk di lubang itu. Di lubang dukun. Nah, itu. Sepertinya ini biasa. Saya ke gereja ya biasa. Gitu ya. Melakukan ritual biasa. Itu dalam diri saya. Gitu, dalam diri saya. Itu nggak ada yang berubah. Nggak ada suatu tantangan. Nggak ada nggak ada nggak ada suatu apa yang salah gitu ya, kayak yang bener aja gitu, kayak yang ngalir gitu. Ke gereja ya ke gereja biasa gitu. Nah itu sebetulnya tak kala diri kita nyaman, tak kala diri kita itu nggak merasa bersalah, nggak ada tekanan, itu yang paling membahayakan. Yang paling berbahaya yang saya rasakan waktu saat itu, nggak merasa bersalah. Saya bisa mengobati orang, saya bisa mengobati orang yang kesurupan.
naik gunung, turun gunung, itu, untuk nangkap hodam itu ya, itu sama Ratu Susuk di Bandung sini, dan kami sangat dekat sekali gitu. Selama 3 tahun kami bergaul di situ. Kami banyak berinteraksi, banyak sharing-sharing tentang ilmu perdukunan, belajar ilmu ini, belajar ilmu itu. Bahkan eh, suatu saat kami ini ada tawaran untuk bongkar harta karun. Semua para dukun di Bandung, bukan Bandung ya waktu itu, hampir nasional gitu, karena ada yang dari Bandung. Kita berkomitmen untuk narik harta karun waktu itu. Nah, itu adalah proyek yang sangat besar, saudaraku. Dan guru saya ini, gitu, dan guru saya ini menawarkan kepada saya untuk gabung di situ. Dan kita join karena saya dengan Ratu Susuk ini adalah berjodoh katanya. Bagaikan keris dengan wadahnya. Nggak ada lagi pasangan lagi selain Ratu Susuk dan saya. Gitu. Itu yang menjadi apa ya? eh, yang menjadi pergumulan mereka gitu. Pokoknya harus kamu. Pokoknya, gitu. Bahkan pada saat itu kami melakukan suatu ritual besar-besaran di Laut Sukabumi. Gitu. Dan kami dengan Ratu Susuk ini melakukan suatu ritual besar dan kami berdua masuk ke laut waktu itu. Kami bisa masuk laut itu sama Ratu Susuk ini. Kita masuk selama 1 jam. Kalau waktu orang yang di darat itu katanya saya 1 jam. Gitu. Tapi saya nggak merasakan 1 jam. Gitu. Katakanlah kita waktu masuk itu hanya gambaran putih yang saya lihat. Dan saya masuk berdua dengan Ratu Susuk ini, masuk ke dalam laut. Dan akhirnya keluar lagi. Dan kami rasakan itu hanya beberapa detik, hanya beberapa, mungkin ada sekitar 2 menitan lah. Itu yang kami rasakan. Tapi sebetulnya kami ini masuk 1 jam katanya. Gitu. Dan waktu itu kami berembuk, semua para dukun berembuk bahwa kami harus menikah secara gaib. Gitu. Gitu dengan jin. Nah, itu yang ada di dalam sosok Ratu Suk ini, gitu ya. Harus saya nikahi. Untuk bisa mengambil harta karun ini harus ada 2 jiwa yang disatukan. Harus ada 2 jiwa yang disatukan baru bisa untuk mengambil harta karun. Ya dibilangnya emasnya juga berkilo-kilo katanya. Gitu. Bahkan ada uang zaman dulu katanya. Dan kami ditawari dengan DP 1 M. 1 miliar. Tapi dengan syarat saya harus menikah dengan jin. Nah, itu. Dan di situ ada satu pergolakan di situ. Antara saya menerima tawaran 1 miliar dengan menikah dengan jin. Bahkan saya sempat bercerita kepada istri gitu ya. Sempat bercerita kepada keluarga kalau saya mau menikah secara gaib. Ya sampai istri saya juga ya kayak yang mana gitu ya. Karena pada waktu itu saya dan akhirnya
kita ngobrol dengan Ratu Susuk ini ya, ya dengan guru kami ini. Dan dia menawarkan, coba dipikir lagi, karena ini tidak sembarangan. Kalau misalkan ini diambil, ini berurusan dengan nyawa, gitu. Urusannya dengan nyawa. Jangan sampai setengah-setengah hati, gitu. Kalau mau, mau. Kalau tidak, tidak. Dan akhirnya saya bergejolak di situ. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak menerimanya. Dan saya putuskan untuk tidak menerima hal itu, gitu ya. Dan saya keluar dari komunitas itu dan sampai ya di situ ya ada keributan juga gitu ya, ada keributan sama komunitas itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tinggalkan komunitas itu. Ini cerita sangat panjang sekali ya, karena saya sangat detail. Ya mungkin kita karena berhubung dengan waktu kita lewat saja. Eh, Singkat ceritanya saya keluar dari komunitas itu dan kembali saya kepada keluarga dan akhirnya eh, singkat cerita ya, saya sharing dengan pendeta gitu ya, dengan Pak Elias Parera. Saya ingat kalau misalnya yang tahu hal saya, nah itu adalah Pak Elias Parera gitu ya. Dia bisa dijadikan ya orang tua saya juga gitu ya. eh Dia kasih konseling kepada saya, ya saya harus berubah gitu, harus berubah secara total gitu. Dan akhirnya saya dibawa sama Pak Elias untuk berdoa dan saya ke rumahnya juga waktu itu dan saya di sharing saya harus ada pelepasan saudara. Singkat cerita saya dibawa pelepasan dan di situ saya sampai ada apa sampai beberapa pendeta yang mendoakan saya dan di situ saudara yang namanya keluar secara total saya rasakan. Saya dikelilingi dengan para pendeta gitu ya, dan saya didoakan waktu itu. Dan yang saya rasakan itu ada yang keluar dari jiwa saya. Ada yang keluar seperti bulatan angin gitu ya. Seperti bulat gitu ya. Seperti bola yang keluar gitu. Dan itu muntah gitu ya. Muntah kayak yang blas gitu keluar. Dan saya di situ pingsan. Di situ pingsan, muntah di situ gitu ya. Dan singkat ceritanya kami ya udah bangun lagi, diberi makan waktu itu saya aja. Nah, disitulah totalitas yang ada di dalam jiwa saya keluar. Yang namanya ilmu-ilmu hodam-hodam apa yang pernah saya masukin gitu ya. Dari yang sebelum saya mengenal Tuhan, yang saya sudah mengenal Tuhan, itu benar-benar keluar. Dan saya rasakan itu. Keluarnya itu seperti bulatan bola angin gitu, keluar. Lewat mulut itu keluar. Kayak yang keluar. Terbang tuh. Blas gitu. Nah, disitulah hati saya benar-benar kayak yang kalau misalnya kalau kapuk mah ya kayak yang lembek gitu. Nah, di situ saya merasakan yang namanya tak berdaya itu di situ. Dan pada saat itu saya putuskan untuk tidak lagi melirik ke dunia hitam
dan saya ingin melayani Tuhan. Kalau saya berangkat dari awal dan aliran kebatinan, saya berkomitmen untuk meraih aliran kebatinan. Karena saya dimenangkan lewat main musik, dan saya juga ingin memenangkan jiwa melalui musik gitu ya. Saya rangkul komunitas, saya masuk ke aliran kebatinan lagi, saya rangkul mereka, latih mereka. Sampai saat ini, saya sudah ada 4 komunitas yang saya layani. Saya belajar musik di situ, ajari musik. Setelah dia bisa main musik, saya bawa dia ke gereja untuk main musik. Biarkan mereka mendengar sendiri. Karena saya juga nggak ada yang ngajak, saudara. Tuhan yang gerakan, Tuhan yang buka hati, Tuhan yang ambil saya. Dan saya percaya, selain dari saya, banyak orang-orang juga yang akan seperti begitu. Gitu. Tuhan juga bisa lakukan kepada siapapun. Gitu ya. Seperti Tuhan melakukannya kepada saya. Itu. Makanya saya ya eh sekarang-sekarang ini ya saya tinggalkan segala pekerjaan saya. Saya sepenuhnya waktu untuk melayani Tuhan. Mungkin kalau ada orang yang suruh saya kerja di sini, kerja di situ, saya tolak. Karena saya sudah berkomitmen dengan talenta saya main musik, saya akan berikannya kepada Tuhan. Dan saya pada saat ini melayani 4 komunitas di Subang, saudara. Di situ adalah anak-anak hara aliran kebatinan juga, gitu ya, anak-anak kebatinan juga, gitu yang dan saya rangkul di situ, saya ajari musik, gitu. Ya meskipun berat, ya nggak ada dukungan atau ya apa, tapi saya percaya gitu. Mulai dari awal, mulai dari merintis gitu ya. Meskipun tanpa biaya, tanpa donatur, tanpa apa. Nah itu. Tantangan yang paling besar adalah bagi saya, gimana saya bisa melakukannya tanpa orang lain gitu. Tanpa donatur, tanpa apapun saya bisa melakukannya gitu. Nah itu mujizat bagi saya gitu. Tangan Tuhan begitu bekerja gitu. Memang nggak ada apa-apa, tapi pas dibutuhkan gitu. Pas dibutuhkan, Tuhan sediakan. Apakah Tuhan nggak bisa itu untuk mengadakan sesuatu sebelumnya? Bisa. Tapi Tuhan ingin mengajarkan saya bahwa kuasa Tuhan bekerja. Gitu. Gitu. Kalau dulu kita masih latihan di tempat orang, kalau sekarang Tuhan izinkan untuk bangun ruangan, bikin saung, bikin pendopo di Subang, dan saya di situ rangkul anak-anak, rangkul orang-orang tua yang berlatar aliran kebatinan, dan belajar musik di situ. Dan satu persatu saya bawa ke gereja. Gitu. Untuk menyanyikan lagu pujian Sunda, meskipun mereka belum percaya, mereka tarik. Dan mereka mendengarkan firman Tuhan, seperti saya dulu. Gitu. Itu mungkin kalau disingkatkan begitu, kesaksian saya ya kalau di uh, papai satu-satu itu nggak nyampe 3 jam nggak akan selesai. Ya mungkin secara singkatnya itu yang bisa saya sampaikan. Yang mana Tuhan bekerja dari awal sampai pada saat ini, yang saya rasakan sangat luar biasa, saudara. Begitu. Mungkin masih ada waktu. Saudara-saudara yang terkasih, kesaksian ini bukan kebetulan. Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat kesaksian ini. Kita melihat sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang dibesarkan dalam ajaran yang sangat keras, akhirnya tunduk kepada Tuhan Yesus.
Terus kita melihat lagi seorang aktivis yang dulu memusuhi orang Kristen, kini menjadi pengikut Kristus. Hati yang selama puluhan tahun tertutup dibuka oleh Roh Kudus dalam sekejap. Luar biasa. Apakah ini mungkin tanpa Tuhan? Mustahil, saudara. Yesus berkata, tidak ada seorang pun datang kepadaku jika Bapa yang mengutus aku tidak menarik dia. Itu di Yohanes 6 ayat 44. Keselamatan bukan hasil usaha manusia. Keselamatan adalah panggilan ilahi. Lihat Paulus, ya, pembunuh orang Kristen, penyiksa jemaat, teroris pada zamannya. Tapi di jalan menuju Damsyik, ya, Yesus menjumpai dia dan hidupnya berubah total. Sama seperti narasumber kita hari ini. Saudara, ingat, ini baik-baik teman-teman. Dan harus kita menjadi garis bawahi. Tidak ada hati yang terlalu keras. Tidak ada keluarga yang terlalu gelap. No. Dan tidak ada masa lalu yang terlalu kotor. Tidak ada manusia yang terlalu jauh untuk Tuhan jemput. Yesus datang bukan untuk yang benar. Yesus datang untuk yang berdosa. Udah jelas itu dikatakan Matius 9 ayat 13. Kesaksian ini mengingatkan kita, ya, bahwa Yesus masih bekerja hari ini. Roh Kudus masih memanggil jiwa-jiwa. Masih ada orang-orang yang haus kebenaran di luar sana. Masih banyak yang akan bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Kalau satu mantan gerakan militan bisa bertobat, kalau satu keluarga kiai bisa bertobat, kalau satu pesantren bisa terguncang, maka siapapun yang engkau doakan, Tuhan bisa jamah mereka. Ya, di Roma 1 ayat 16 itu, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ditambah lagi dengan ayat Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Tidak peduli siapa engkau. Tidak peduli dari mana engkau berasal. Tidak peduli engkau dulunya kotor, pekerjaanmu dan sebagainya. Dan tidak peduli seberapa jauh engkau pernah lari. Tuhan Yesus tetap menunggumu. Jangan menyerah, saudara-saudaraku. Tuhan dengar setiap air mata. Tuhan dengar dan lihat setiap doa kita. Mungkin engkau sudah berdoa 5 tahun, bahkan 10 tahun, 20 tahun. Tetapi ingat, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Saudaraku terkasih, kesaksian ini mengajarkan kita bahwa tidak ada manusia yang tidak bisa disentuh Tuhan. Tidak ada sejarah hidup yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Dan tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni. Dan satu lagi, tidak ada tembok agama ataupun budaya yang bisa menghalangi kinerja Roh Kudus. Dan yang paling penting, Yesus hidup, Yesus bekerja, Yesus menyelamatkanmu, dan Yesus mengubah dirimu. Kalau kesaksian ini memberkati saudara-saudara, bantu untuk tekan subscribe, tekan like, tekan bagikan, dan tuliskan di kolom komentar.
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Artinya kalian nonton sampai akhir ini, ya. Biarlah semakin banyak orang mendengar Injil keselamatan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Leonardo Sirait. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa.
Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.